Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Setiawati, NIM 056, kelas manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran MSDM dalam perusahaan. Peran MSDM atau manajer sumber daya manusia merupakan suatu proses menanggulangi berbagai macam permasalahan pada ruang lingkup karyawan, pekerja, pegawai, buruh, manajer, serta tenaga kerja lainnya untuk bisa mendukung kegiatan organisasi ataupun perusahaan demi meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Kedudukan serta peran MSDM sangat penting, yaitu memastikan aspek penciptaan, pembangunan, serta peningkatan perusahaan ataupun organisasi. Bila tidak terdapat SDM yang mencukupi, secara otomatis perusahaan bakal kandas mencapai tujuan yang mau dicapai. Tidak hanya itu, keberadaan dari SDM ini juga merupakan aspek kunci dalam memastikan keberhasilan pada suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Hasibuan, pengertian SDM ini adalah manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Sejalan dengan opini tersebut, Ermaya mendefinisikan pengertian SDM adalah suatu faktor utama yang penting dalam tiap proses pembangunan negara, perusahaan, maupun organisasi. Berdasarkan pengertian dari kedua pakar ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari MSDM ini merupakan suatu individu dan sumber daya utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari suatu perusahaan atau organisasi. Beberapa peran MSDM yang perlu perusahaan tahu, yaitu yang pertama, staffing atau employment. Peran MSDM yang satu ini terdiri dari 3 kegiatan penting, yaitu perencanaan, pencarian, serta seleksi sumber daya manusia. Yang kedua, performance evaluation. Evaluasi kinerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia serta para manajer penanggung jawab utama buat mengevaluasi bawahannya. Sedepartemen Sumber Energi Manusia bertanggung jawab untuk meningkatkan wujud evaluasi kinerja yang efisien serta membenarkan kalau evaluasi kinerja tersebut dilakukan oleh bagian perusahaan. Yang ketiga, training and development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk menolong para manajer menjadi pelatih serta penasehat yang baik untuk bawahannya, menghasilkan program pelatihan serta pengembangan yang efisien baik untuk karyawan baru maupun karyawan lama yang sudah memiliki keahlian. Yang keempat, employer relation. Dalam perusahaan yang mempunyai serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berfungsi aktif dalam melaksanakan perundingan dalam mengurus permasalahan persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Yang kelima, safety and health. Tiap perusahaan wajib buat mempunyai serta melakukan program keselamatan untuk mengurangi peristiwa yang tidak diinginkan serta menghasilkan keadaan yang sehat. Contohnya seperti karyawan yang kecelakaan karena sedang bekerja dan lain-lain. Yang keenam, personal research dalam usahanya. Untuk tingkatan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melaksanakan analisis terhadap permasalahan orang serta perusahaan dan membuat pergantian yang sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.